Bab 761, Jangan menoleh ke belakang. Sinar cahaya berkedip, dan ketika Tang San dan Tuan Muda Mei muncul lagi, mereka sudah dalam formasi transfer di gua di luar kota naga hitam. Tang San tidak langsung membawa Tuan Muda Mei untuk melanjutkan teleportasi dan kembali ke lembah emas. Karena pada saat ini, suasana hatinya benar-benar tak terlukiskan. Dalam proses perampokan dan pembekalan Tuan Muda Mei, dia dapat dikatakan tidak memiliki rencana. Semua situasi terkendali, dan bahkan tanpa menggunakan semua kartunya, dia menyelesaikan bencana tanpa risiko apapun, dan mencapai tujuan akhir. Namun, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan bermeditasi begitu lama setelah bencana, sehingga memberi Kaisar Iblis Rubah Surgawi kesempatan untuk berurusan dengan pemukiman manusia. Saya tidak tahu berapa banyak jiwa yang tewas di bawah serangan Kaisar Iblis Tianhu. Ini adalah sikap klan monster terhadap manusia. Jika mereka tidak dapat dikendalikan, mereka akan dihancurkan. Sekarang dia bahkan sedikit takut karena dia tidak berani menghadapinya. Dia tidak tahu berapa banyak mitra yang meninggal dalam bencana ini ketika dia kembali. Guru, Wu Bingji, Dubai, Guli, Cheng Zicheng, dan lainnya dari Akademi Penebusan, serta orang-orang biasa yang berkumpul di pemukiman manusia. Di antara mereka, berapa banyak orang yang mati di bawah tangan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Tuan Muda Mei berdiri di samping Tang San, matanya juga kusam. Pembekalan berhasil, dia telah menjadi penguasa kota resmi kota Keri, dan Tang San juga telah menyelesaikan transendensi bencana. Namun, pemukiman manusia hilang. Apa alasannya semua ini? Karena dia terlalu bersemangat untuk mendirikan pemukiman manusia. Karena keberhasilannya dalam pembekalan membuat raja-raja klan monster berpikir bahwa dia harus diubah menjadi klan monster dan menarik garis yang jelas dengan manusia. Bahkan kakeknya, Kaisar Iblis Harimau Putih, mendukung tindakan Kaisar Iblis Tianhu. Dapat dikatakan bahwa semuanya dimulai karena dia. Jika dia tidak mewarisi posisi patriark klan monster Merak dan penguasa kota-kota Keri, tidak akan ada begitu banyak manusia yang datang kepadanya. Seberapa besar harapan mereka? Hasil akhirnya adalah, jika mereka tidak datang, setidaknya mereka masih hidup, tetapi sekarang mereka. Keduanya relatif tidak bisa berkata-kata, kegembiraan reuni telah lama menghilang, dan udara sepertinya ditekan. Maafkan aku, ini semua salahku. Tuan Mei akhirnya tidak bisa mengendalikan emosinya, dan air mata mengalir keluar. Tang San buru-buru menariknya ke dalam pelukannya, aku tidak menyalahkanmu, ini akulah yang tidak berpikir dengan hati-hati, dan itu adalah kesalahan penilaianku terhadap kaisar-kaisar itu. Aku seharusnya tidak berpikir bahwa mereka begitu kuat sehingga mereka meremehkannya. Untuk menyerang orang biasa, aku meremehkan kekejaman mereka, dan meremehkan kewaspadaan mereka terhadap kita manusia. Tuan Muda Mei melemparkan dirinya ke pelukan Tang San dan menangis. Untuk sementara, emosinya runtuh. Sambil menghibur Tuan Muda Mei, Tang San menanam benih kebencian di hatinya. Pengadilan leluhur. Di mata Kaisar Iblis Rubah Surgawi, atau di mata setiap kaisar klan monster, manusia bisa dibunuh kapan saja, seperti semut. Hari ini mereka membuat tragedi seperti itu, dan di masa depan, dia pasti ingin mereka terlihat baik. Bagaimanapun, dia masih berbelas kasih, dan dia harus menghancurkan semua biji teratai yang beruntung dari klan Tianhu hari itu. Sebagai imbalan atas belas kasihannya, Kaisar Iblis Rubah Surgawi menjadi lebih kejam. Setelah beberapa lama, tangisan Tuan Muda Mei berangsur-angsur berhenti. Tang San, apa yang harus aku lakukan? Tuan Muda Mei bertanya dengan lembut. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tang San meraih bahunya, sekarang dia sudah tenang dari kemarahannya sebelumnya. Xiao Mei, dengarkan aku. Sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan dirimu sendiri, karena tidak peduli seberapa banyak kamu menyalahkan dirimu sendiri dan penyesalan, itu tidak masuk akal. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Karena hal-hal telah terjadi, kita hanya bisa menghadapi mereka. Apakah itu sakit atau melarikan diri, itu tidak masuk akal, jangan melihat ke belakang. Yang harus kita lakukan adalah melindungi klan yang masih hidup, membantu mereka menjadi lebih kuat, dan membiarkan mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan monster dan roh. Yaitu, balas dendam untuk klan yang sudah mati. Ketika dia mengucapkan dua kata terakhir, mata Tang San penuh dengan kedinginan. Setelah mendengarkan kata-katanya, Tuan Muda Mei sedikit melambat dan mengangguk ringan,
tetapi masih menangis dalam diam. Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita harus berpisah dulu. Seharusnya aku menjaga sisimu sepanjang waktu, tapi sekarang, aku harus kembali dulu, tidak peduli apa situasinya di sisi lain pemukiman, aku akan kembali dan melihat-lihat dulu, untuk menghadapi apa yang telah terjadi. Setidaknya dengan aku di sana, tidak ada yang akan menyakiti mereka lagi. Bagaimana dengan saya? Tuan Muda Mei bertanya dengan linglung. Tang San menghela nafas dan berkata, aku akan membawamu kembali nanti, kembali ke Kaisar Iblis Macan Putih Besar. Dari sudut pandangnya, dia tidak melakukan kesalahan, dia melakukannya untuk melindungimu. Kemampuanku ada di depan, itu terbuka, kamu harus menstabilkannya, kamu tidak bisa membiarkan dia berdiri di sisi yang berlawanan dari kita, yang paling kita kurangi sekarang adalah kekuatan. Hanya ketika kita benar-benar tumbuh dewasa, kita dapat memiliki kemungkinan untuk bertarung melawan istana leluhur. Apalagi, kamu akhirnya menyelesaikan pembekalan dan memperoleh identitas pemilik kota. Di masa depan, apakah kita ingin membalas dendam pada monster atau membantu manusia? Kami membutuhkan identitasmu. Lakukan dengan baik. Tuan kota ini adalah hal paling berani yang telah kamu lakukan untuk manusia yang mati. Bisakah kamu mengerti? Tuan Muda Mei menatapnya dengan mata kabur dan berkata, aku ingin kembali bersamamu juga. Aku, Tang San dengan lembut mencium dahinya dan memeluknya erat-erat. Aku tahu semuanya. Aku mengerti hatimu, tapi saat ini, kamu harus melanjutkan di istana leluhur dan menyelesaikan pelatihan 100 hari. Aku akan menjemputmu nanti. Jika kamu pergi sekarang, sekali macan putih iblis sisi kaisar tidak stabil, maka, apakah itu kita atau klan kita akan menghadapi bencana yang lebih besar. Kita bahkan lebih takut melihat pembantaian manusia kita dalam ayunan penuh di benua peri. Oleh karena itu, kita tidak bisa sekeringnya. Tuan Muda Mei mengangguk dengan air mata di matanya. Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa yang dapat Anda lakukan untuk rekan senegara kita adalah berkultivasi dengan keras, meningkatkan diri sendiri, dan menjadikan diri Anda lebih kuat. Hanya ketika kita semua menjadi kaisar di masa depan, kita dapat benar-benar melindungi mereka. Mengerti? Ya, Tuan Muda Mei mengangguk lagi. Tang San dengan lembut membelai rambut panjangnya, hanya dengan memegangnya dia bisa merasa lebih baik. Aku akan membawamu kembali. Kamu harus menyesuaikan mentalitasmu. Untuk Kaisar Iblis Macan Putih, kamu harus menstabilkannya terlebih dahulu. Cahaya perak bertahan, menggulung keduanya, dan memulai kembali teleportasi. Menara waktu dan ruang Tang San, teleportasi jarak jauh seperti itu bisa dikatakan mudah. Ketika lampu menyala lagi, mereka sudah kembali ke White Tiger Hotel. Ya, tidak ada pengembalian langsung ke Istana Macan Putih. Ada Gunung Suci Macan Putih di sana, jika dikirim langsung ke sana, akan ada terlalu banyak gerakan. Selain itu, perlu juga melalui formasi teleportasi Hotel Macan Putih untuk dapat berteleportasi sejauh ini. Kembali ke ruangan yang familiar, Tang San menyeret Tuan Muda Mei ke kamar mandi dan membiarkannya mencuci muka. Shimizu mengusap wajahnya, dan Tuan Muda Mei perlahan-lahan menjadi tenang, meskipun wajahnya masih pucat, dia jauh lebih tenang. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baru saja terluka? Tuan Muda Mei bertanya dengan lembut. Tang Sanbo menggelengkan kepalanya dan berkata, kemampuan penyembuhan diri saya sangat kuat sekarang, dan cederanya tidak serius, saya akan segera baik-baik saja. Dengan tubuh emas yang sempurna, tidak perlu menggunakan Nirvana Rebirth dari Unding Fire Phoenix Clan, dan tempat di mana dia dilukai oleh Great White Demon Emperor baru saja pulih dengan cepat. Ini juga merupakan kepercayaan diri Tang San untuk berani melawan Kaisar. Bab 762, Pembalasan selalu harus dibalas. Tuan Muda Mei meraih tangannya dan berbisik, berjanjilah padaku, kamu pasti baik-baik saja. Setelah kamu kembali, jangan terlalu bersemangat. Tang San mengangguk perlahan, tatapan rumit melintas di matanya, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Tuan Muda Mei berkata dengan lembut, kamu telah melakukan pekerjaan yang cukup baik, dan kamu tidak bisa. Setidaknya, kita semua dapat dianggap sebagai yang terkuat dalam sejarah manusia. Kita bekerja keras, dan ketika kita menjadi kaisar, kita akan dapat untuk benar-benar melindungi kita, suku. Oke, meski keduanya saling menghibur, mereka bisa merasakan kesedihan mendalam dan kemarahan satu sama lain yang tak terkendali. Ini, Tang San tiba-tiba berbisik.
Tubuh Tuan Muda Mei sedikit gemetar, dan dia menundukkan kepalanya tanpa sadar, dia tidak tahu bagaimana menghadapi kakeknya. Sinar cahaya berkedip, aura dingin menyapu, dan Kaisar Iblis Macan Putih besar muncul seperti embusan angin, tatapannya langsung terkunci pada Tang San. Tang San juga menunduk, hanya memeluk Tuan Muda Mei. Kaisar Iblis Macan Putih besar tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap mereka dengan mata terbakar. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan dingin, apakah kamu sudah mengetahuinya? Sekarang setelah mereka kembali, mereka pasti tidak mau menyerahkan segalanya di sini. Tang San perlahan mengangkat kepalanya, matanya menjadi damai. Yang mulia, saya ingin mengajukan pertanyaan, karena pengadilan leluhur berpikir bahwa manusia sangat kecil, mengapa mereka harus membatasi manusia? Mengapa manusia tidak dapat dianggap sebagai anggota klan monster, semacam klan monster? Keberadaan monster, apakah karena bakat manusia lemah? Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan ringan, saya akan menjawab Anda dengan kata-kata Tianhu. Tianhu mengatakan bahwa meskipun manusia lemah, mereka memiliki kebijaksanaan yang jauh melampaui ras lain. Bakat ras itu sendiri penting, tetapi pikirannya lebih penting. Kecerdasan yang cukup selalu dapat menemukan peluang, sama seperti manusia tidak memiliki bakat, tetapi mereka dapat mencapai transformasi iblis. Dan kecepatan reproduksi manusia melebihi kebanyakan monster, apalagi roh. Perlombaan seperti itu, jika Anda tidak membatasinya, maka masa depan kemungkinan akan membawa ancaman besar. Kehadiranmu, bukankah itu membuktikan ini? Itu membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Kamu adalah garis keturunan super pertama yang aku lihat. Sekarang yang paling harus aku lakukan adalah membunuhmu langsung, untuk menghindari masalah di masa depan. Saya yakin Anda tidak akan melupakan kebencian terhadap rubah surgawi yang membunuh Anda manusia. Dalam kata-kata manusia Anda, ini adalah perasaan manusia yang normal. Ada juga yang mengatakan bahwa kalian manusia adalah elf di antara makhluk hidup, dengan kemampuan berkomunikasi dengan langit dan bumi yang tidak dimiliki ras lain, dan disukai oleh langit dan bumi. Hanya saja di Bintang Biru, keberuntungan dikumpulkan oleh klan rubah, merampas manusia darimu. Inilah yang dikatakan nenek Xiao Mei kepadaku. Sampai dia meninggal, dia selalu percaya bahwa dia adalah manusia, daripada berpikir bahwa dia adalah monster karena darah keluarga monster. Ini juga hal yang sangat aneh tentang manusia Anda. Sepertinya Anda tidak melepaskan identitas manusia Anda karena kelemahan manusia, tetapi lebih suka menjadi manusia. Ini juga sesuatu yang saya tidak mengerti dengan baik. Petik 2. Tang San memandang Kaisar Iblis Harimau Putih besar, istrimu benar, menurut pendapatku, manusia adalah roh dari segala sesuatu. Itu benar, di alam ini, manusia tidak memiliki bakat yang kuat. Namun, manusia terimalah, kemampuan bawaan apapun, saya tidak akan memberitahu Anda mengapa bintang biru besar tidak dapat hidup berdampingan dengan damai. Karena di alam manapun, ini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat. Yang kuat akan menekan yang lemah. Oleh karena itu, saya mengerti mengapa pengadilan leluhur meminta Xiao Mei untuk sepenuhnya menjadi monster, sehingga dia bisa menjadi seorang kaisar di masa depan. Kaisar Iblis Harimau Putih besar berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu mengerti segalanya, apa yang akan kamu lakukan? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa melakukan apa-apa di masa depan. Tapi aku bisa memberitahumu satu hal. Alasan mengapa aku bisa mencapainya, garis keturunan super adalah bahwa saya akhirnya dikalahkan oleh pesawat Valansing. Pengakuan adalah karena saya membuat janji ke pesawat. Jika di masa depan, saya memiliki kekuatan yang melebihi tingkat seorang kaisar, saya tidak akan mengganggu keseimbangan dari Franstar, dan bahkan membantu pesawat ini menjadi seimbang. Raja Iblis Macan Putih berkata, apakah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak akan menargetkan goblin di masa depan? Tang San menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tidak, itu tidak mempengaruhi keseimbangan planet ini. Seperti yang Anda katakan, karena ada kebencian, itu harus dilunasi. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, apakah Anda benar-benar tidak takut bahwa saya akan membunuh Anda sekarang? Saya melihat potensi darah super dalam diri Anda, apakah Anda masih membiarkan Anda tumbuh dewasa? Ini adalah halaman leluhur, Anda tidak bisa terbang. Petik 2. Tang San masih menggelengkan kepalanya, tidak, kamu salah lagi. Pertama-tama,
Meskipun ini adalah istana leluhur, jika saya bersikeras untuk pergi, tidak ada keberadaan di sini yang dapat menghentikan saya. Kedua, di dunia ini, perlakukan omong-omong, yang paling penting adalah Xiao Mei. Jika dia baik-baik saja, suasana hati saya akan tetap stabil. Anda tidak akan melakukan apapun kepada saya dengan mudah demi dia, atau Anda tidak akan menunggu sampai sekarang. Anda telah menghentikan kami dari berangkat sebelumnya. Kaisar Setan Harimau Putih Besar berkata dengan dingin, "Kamu tahu, aku benar-benar ingin melakukan sesuatu padamu sekarang." Tang San berkata, "Jika saya melakukan segalanya, maka Anda tidak dapat menanggung konsekuensinya. Jika saya dapat menghancurkan sebagian dari keberuntungan klan Tianhu, saya dapat menghancurkan keberuntungan seluruh istana leluhur." Percaya atau tidak, Kaisar Iblis Harimau Putih sedikit menyipitkan matanya, "Pada saat ini, kamu masih berani mengancamku." Tang San berkata, "Ini bukan ancaman, saya hanya mengatakan fakta. Alasan mengapa saya tidak sepenuhnya menghancurkan keberuntungan klan Tianhu adalah karena saya tidak ingin seluruh benua peri hancur. Jika tidak, endingnya akan berbeda kali ini. Tentu saja, saya tidak menyangkal bahwa ini juga karena sebagian besar dari kita manusia masih tinggal di berbagai tempat di benua itu. Yang mulia, jika saya benar-benar pergi dengan Xiao Mei, maka akan tidak ada perubahan di antara kita di masa depan. Ada ruang untukku. Jadi, ketika aku kembali dengan Xiao Mei, dia akan tetap menjadi penguasa kota Keri. Dan aku masih akan membantunya di masa depan. Dia tidak akan menjadi monster, dia akan selalu menjadi manusia, dan aku juga." Mendengarkan kata-katanya yang keras, mata Kaisar Iblis Harimau Putih penuh dengan niat membunuh. "Kalau begitu meninggalkanmu, bukankah itu meninggalkan musuh untuk istana leluhur dan klan Goblin?" Tang San tersenyum anggun, "Ya, itu saja. Selain itu, saya membutuhkan dukungan Anda. Di masa depan, Anda akan berada di pihak kami. Jika tebakan saya benar, ketika saya mulai menyerang pemukiman manusia, Tianhu the Great Demon Emperor seharusnya membiarkan Anda lakukan. Tapi pada akhirnya, dialah yang melakukannya. Itu bukan karena kamu tidak tahan, tapi karena kamu tidak ingin membuat Xiao Mei membencinya dan Bibi Sukin membencinya. Untuk ini saja, kamu pentingnya kasih sayang keluarga adalah alasan mendasar mengapa saya membawa Xiao Mei kembali. Jika tidak, saya tidak akan membawanya kembali sama sekali. Oleh karena itu, saya juga menyimpulkan bahwa setidaknya Anda tidak akan membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah cucu perempuan Anda. Itu juga satu-satunya warisan garis keturunanmu." Rasa dingin di mata Raja Iblis Macan Putih Besar sedikit lebih baik. "Kamu tahu, aku ingin membunuhmu lebih banyak lagi. Apakah itu kamu atau pria itu Wang Qing, Ikmu seharusnya tidak ada di dunia ini." Tang San berkata, "Dengarkan saya. Karena Anda telah menemukan garis keturunan super saya, itu berarti Anda mengetahui rahasia terpenting kami, jadi Anda harus berada di pihak kami. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, saat itu, di mana mutan Anda garis keturunan berasal? Selama kamu baru lahir, bagaimana klanmu, klan Iblis Harimau, memperlakukanmu?" Kaisar Iblis Harimau Putih tidak menyangka dia akan mengajukan pertanyaan seperti itu, jadi ekspresinya berubah, mata harimau menyipit, dan beberapa gambar melintas di benaknya. Bab 763, Bibi Crystal. Tang San berkata, "Saya tahu orang-orang dari klan Liger, dan saya memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Mereka tidak pernah diakui oleh klan Singa dan Harimau, hanya karena mereka adalah darah campuran. Anda adalah mutan, Anda hanya lahir. Kadang-kadang, saya takut itu juga dianggap sebagai anomali. Apakah Anda bersenang-senang sampai Anda menunjukkan bakat luar biasa Anda? Jadi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memiliki orang yang nyata di dunia ini? Anda tidak." Petik 2. Saya percaya bahwa klan monster macan telah menggunakan banyak metode dan menemukan banyak pasangan untuk Anda. Namun, kita semua tahu bahwa sulit bagi Anda untuk memiliki lebih banyak keturunan, jadi hanya ada satu macan putih, bukan klan macan putih. Anda alasan mengapa Anda sangat menghargai Xiao Mei dan Bibi Sukin adalah karena mereka adalah satu-satunya keturunan Anda, dengan warisan garis keturunan Anda, dan hanya merekalah kerabat Anda. Jika saya memberitahu Anda, di masa depan, saya akan membawa mereka keluar dari pesawat ini dan pergi ke pesawat yang lebih tinggi, di mana mereka bisa menjadi abadi, dan saya bisa pergi dengan Anda. Apakah Anda ingin pergi? Setelah mendengarkan kata-kata Tang San,
Kaisar Iblis Macan Putih Besar tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu bertanya, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin ada sesuatu yang abadi? Pesawat tingkat lain hanyalah sebuah imajinasi. Palansing telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, tetapi siapa yang bisa menyentuh level yang lebih tinggi? Apakah Anda pikir Anda bisa melakukannya dengan garis keturunan super? Seberapa mudah untuk menembus keterbatasan pesawat? Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saya akan menggunakan fakta untuk membuktikan kepada Anda bahwa apa yang saya katakan itu mungkin. Mengatakan itu, cahaya dan bayangan muncul di belakang Tang San, dan roda cahaya yang muncul selama pertempuran dengan Kaisar Iblis Macan Putih Besar muncul lagi. Kaisar Perak Biru Kekacauan duduk di tengah, dikelilingi oleh 8 jejak besar. Pada saat yang sama, di antara 8 jejak besar, cahaya kecil menyala, berubah menjadi sosok dan muncul di depan Tang San. Rambut panjang sebening kristal, tubuh tembus pandang, seolah-olah seluruh orang diukir dari kristal. Bahkan Tuan Muda Mei melihat Jingjing untuk pertama kalinya. Gadis yang terlihat baru berusia 12 atau 13 tahun ini sangat cantik dan memiliki aura yang halus. Ini, Kaisar Setan Harimau Putih Besar menjadi waspada dan menatap Jingjing dengan mata terbakar. Jingjing menoleh untuk melihat Tang San dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini untuk manusia, dan kamu tidak bisa dianggap manusia sama sekali, kan? Tang San berkata, tidak peduli kapan, saya manusia. Karena saya manusia, saya bisa sampai ke tempat saya dulu. Jingjing menghela nafas pelan dan berkata, oke, aku tetap masuk ke mobilmu, kenapa aku harus membantumu? Bai Hu, tidakkah kamu mengenal Bibi Jing? Murid Kaisar Iblis Harimau Putih menyusut seketika, ketika dia mendengar kata-kata, Bibi Crystal, tanpa sadar dia mundur selangkah dan menjatuhkan meja kopi di belakangnya. Jingjing mengerutkan kening dan berkata, ini masih sangat ceroboh. Aku memukulmu selama sebulan, hanya untuk membuatmu menyingkirkan masalah ini. Bahkan pada usia ini, kamu masih sama. Kamu, benar-benar. Kaisar Setan Macan Putih Besar tidak bisa mempercayainya, tetapi dia benar-benar mempercayainya. Karena, dengan gelar Bibi Kristal, hanya ketika mereka berdua bertemu sendirian, Kaisar Iblis Kristal Besar akan memanggilnya seperti itu. Di dalam hatinya, status Kaisar Iblis Kristal sangat tinggi. Bibimu, apakah aku begitu mudah mati? Aku baru saja menyerahkan tubuh asliku dan mengikuti Tang San untuk dilahirkan kembali sekali. Kamu bisa percaya apa yang dia katakan. Lagi pula, kamu sendirian sekarang, sama sepertiku, tua itu tidak terlalu besar, tetapi Anda telah melihat akhir saya. Cepat atau lambat Anda harus berurusan dengan jumlah Shou Yuan yang terbatas. Mengapa Anda tidak mengikuti kami? Petik 2. Kaisar Setan Harimau Putih Besar benar-benar terkejut, dia pikir dia mengerti bahwa garis keturunan Super Tang San, bencana yang mengerikan itu, disatukan oleh Tang San dan Kaisar Setan Kristal Besar. Ini membuatnya lebih mudah untuk menerimanya. Itu benar, hanya pembangkit tenaga listrik seperti Crystal Demon King yang bisa membawa perubahan mengerikan seperti itu. Tidak mati, Bibi Crystal tidak benar-benar mati, tetapi dilahirkan kembali, dan sepertinya dia masuk ke tubuh Tang San. Tidak heran jika anak ini hampir tidak bisa menahan serangannya sebelumnya, dan dia baru saja menyelesaikan bencana. Untuk sementara, hati Kaisar Iblis Harimau Putih Besar sedikit kacau. Tang San menghela nafas pelan dan berkata, saya tidak ingin memberitahu Anda begitu awal. Karena kejadian ini terjadi tiba-tiba, saya tidak bisa mengendalikan emosi saya. Yang mulia Bai Hu, Anda adalah kakek Xiao Mei, jadi saya bersedia memberitahu Anda semuanya. Anda tidak perlu terburu-buru. Saya menjawab, Xiao Mei akan terus tinggal bersama Anda. Saya akan kembali ke kota Keri untuk mengurus akibatnya, dan kemudian datang menjemputnya. Saya harap Anda bisa pikirkanlah selama ini. Jika Tang San hanya berbicara dalam bahasa sehari-hari, mustahil bagi Kaisar Iblis Macan Putih untuk mempercayai apa yang dia katakan tentang pesawat lain. Namun, begitu Kaisar Iblis Kristal Besar muncul, itu berbeda. Crystal Demon King memiliki status yang sangat tinggi di hati semua kaisar. Hampir semua kaisar, terutama Kaisar Iblis Besar dari Kekaisaran Tianyu, telah mendapat manfaat darinya. Saat itu, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menjadi seorang kaisar dengan aura pembunuh,
jadi seringkali ada situasi di mana dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Raja Iblis Kristal Besar mengalahkannya selama sebulan berturut-turut, membantunya menstabilkan aura pembunuhnya dan membuatnya dapat dikendalikan, dan begitulah Raja Iblis Macan Putih Besar yang kemudian menembus langit. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih kepada Kaisar Iblis Kristal. Ini juga alasan mengapa ketika Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengatakan bahwa inisiator bencana adalah Kaisar Iblis Kristal, semua kaisar yang hadir tidak mengatakan apapun terhadapnya. Karena pengaruh Kaisar Iblis Kristal terlalu besar. Jingjing memandang Kaisar Setan Harimau Putih Besar dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu ragu-ragu? Apakah kamu pikir mobil ini sangat bagus? Kamu bahkan tidak tahu berapa banyak yang saya bayar untuk masuk ke dalam mobil. Tang San lebih dari milikmu, hati. Apa yang dia pikir lebih kuat, dia adalah orang yang paling menjanjikan yang pernah saya lihat. Adapun ketinggian apa yang bisa dia capai di masa depan, Anda akan melihatnya nanti. Juga, bahkan jika Anda tidak mau, jangan berdiri di sisi yang berlawanan dari kita. Saya sekarang yang pasti adalah jika dia ingin membunuh Anda dengan cara apapun, Anda akan mati. Jangan melihatnya sebagai Raja Iblis, tetapi dia bisa melakukannya. Yah, itu, aku akan kembali tidur." Setelah berbicara, Jingjing Hua sebagai sinar cahaya, ia menyatu kembali ke roda lampu di belakang Tang San. Di depan Kaisar Iblis Harimau Putih dan Tuan Muda Mei, dia akhirnya tidak menelepon ayah Tang San, jika tidak, itu akan semakin merusak kesadaran Kaisar Iblis Harimau Putih. Mata Kaisar Iblis Harimau Putih Besar yang memandang Tang San benar-benar berubah. Kata-kata Kaisar Iblis Kristal Besar barusan sepertinya menyiratkan bahwa kali ini transendensi, terobosan, dan situasi mereka saat ini semuanya didominasi oleh manusia ini, bukan dia mendominasi. Kaisar Setan Kristal tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi Kaisar Setan Harimau Putih dapat mendengar rasa hormat Kaisar Setan Kristal terhadap Tang San. Dalam sekejap, hatinya dalam kekacauan, dan aura pembunuhnya terhadap Tang San benar-benar mereda. Tang San berkata kepada Tuan Muda Mei di sampingnya, "Xiao Mei, maka kamu harus tinggal di sini dulu. Jika kamu menghadapi bahaya, hubungi aku, dan aku akan bergegas secepat mungkin." "Ya," Tuan Muda Mei mengangguk, mengepalkan tangannya, dan berkata, jika sesuatu benar-benar terjadi, jangan terlalu sedih." Dia secara alami tahu hubungan antara Tang San dan mitra itu, tetapi dia tidak tahu, belum berapa banyak orang yang meninggal di pemukiman manusia, dan siapa yang meninggal. Jika seorang teman atau guru benar-benar mati, suasana hati Tang San pasti akan sangat terpengaruh. Bab 764, Kebencian Itu Dalam Seperti Laut. Qi Yusen seperti pupil Hai Tang San yang sedikit menyusut, dan kebencian yang intens melintas di matanya. Tidak peduli siapa yang mati, tidak peduli berapa banyak orang yang mati, dia ingat perseteruan darah ini. Di masa depan, dia pasti akan membuat iblis dan klan peri, terutama klan Tianhu, membayar 10 kali lipat harganya. Kaisar Iblis Macan Putih tiba-tiba berkata, "Seharusnya tidak banyak orang yang mati. Saya memberitahu Ibu Xiao Mei sebelumnya, dan memintanya untuk membubarkan manusia di pemukiman sesegera mungkin. Saya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah agar Anda dapat melewati pembekalan. Agaknya dia masih itu bisa dilakukan. Tetapi setelah saya pergi dengan Tianhu hari itu, saya masih merasakan bahwa ada manusia di sana, tetapi jumlahnya tidak jelas." Begitu kata-kata ini keluar, mata Tang San tiba-tiba menyala, kesannya tentang Kaisar Iblis Macan Putih Besar jauh lebih baik. Tuan Muda Mei sangat gembira, jika ibunya benar-benar memecat sebagian besar orang, itu akan menjadi keberuntungan di antara kemalangan. "Kakek," Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan dingin, "saya tidak setuju dengan sudut pandang Tianhu. Saya tidak pernah merasa bahwa manusia adalah ancaman. Selain itu, klan Iblis Harimau tidak dapat melahirkan keturunan saya, tetapi manusia melahirkan keturunan, bagi saya. Saya karena ini, itulah yang membuat orang merasa baik." Senyum langka muncul di wajah Tang San, "Kamu melakukan ini untuk Xiao Mei. Aku khawatir akan sulit baginya untuk melakukannya." Kaisar Iblis Macan Putih Besar berkata dengan marah, "Terserah apa yang kamu pikirkan. Jika Anda ingin kembali, kembalilah dengan cepat dan lihat sendiri." Petik 2. Tang San menarik napas dalam-dalam, mengangguk kepada Kaisar Setan Harimau Putih Besar, dan berkata, "Yang mulia, saya telah menyinggung Anda sebelumnya, saya minta maaf. Saya akan mengambil langkah dulu,
dan Xiao Mei akan diserahkan kepada Anda. Setelah mendengarkan penjelasan dari Kaisar Iblis Harimau Putih barusan, suasana hati Tang San tiba-tiba meningkat pesat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Muda Mei, dia segera memasuki formasi teleportasi, mengaktifkan menara ruang dan waktu, dan berteleportasi. Melihat tempat di mana Tang San menghilang, Kaisar Setan Harimau Putih besar menghela napas keruh, menatap Tuan Muda Mei lagi, dan berkata, "Dari mana Anda tahu orang aneh ini?" Ya, dia hanya bisa menggambarkan Tang San sebagai aneh. Sekarang, dia tidak pernah berharap bahwa bahkan Kaisar Iblis Kristal akan bekerja sama dengan Tang San sebagai pemimpinnya. Itu adalah Crystal Demon King, bibi kristalnya. Ini luar biasa. Mendengar pertanyaan Kaisar Iblis Harimau Putih, Tuan Muda Mei tercengang. Dalam benaknya, kemunculan melihat Tang San untuk pertama kalinya tiba-tiba muncul di benaknya. Saat itu, dia masih kurus dan kecil, dia berlari ke toko teh susu untuk membeli teh susu, dan kemudian menatap lurus ke dirinya sendiri. Dia ingat mata Tang San dengan sangat jelas saat itu. Memikirkannya sekarang, pada waktu itu, dia sangat kecil, tetapi matanya sangat rumit, seolah-olah penuh dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Dia bereinkarnasi dan bereinkarnasi hanya untuk menemukannya dan memperbarui hubungannya dengan dirinya yang terlahir kembali. Cintanya lebih tinggi dari langit. Dalam pikiran saya, potongan-potongan gambar yang muncul ketika saya mendapat persetujuan dari Tianji Ling dan keberhasilan mengatasi malapetaka tampaknya sedikit lebih jelas. Perasaan Tuan Muda Mei untuk Tang San menjadi lebih kuat di hatinya. Lembah emas. Dengan cahaya yang berkedip-kedip, Tang San muncul di gua lembah emas. Nafas kehidupan yang kaya berhembus. Energi kehidupan yang dipancarkan oleh pohon emas semakin kuat. Aura kehidupan yang sangat kaya membawa kehangatan dan kenyamanan, membuat Tang San merasa sedikit lebih baik. Dengan sapuan indera ilahi, dia merasakan semua kehidupan di lembah emas. Hong Yi, kemarilah. Gadis-gadis bernama merah semuanya ada di sana meskipun mereka kadang-kadang pergi ke kota Keri untuk mengalami kehidupan, mereka semua telah kembali ke sini sejak Tang San pergi terakhir kali. Tang San memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak kembali setelah tahun itu, mereka akan pergi ke Zhang Haoxuan dan mematuhi pengaturan Zhang Haoxuan. Tang San segera merasakan kegembiraan Hong Yi, dan dalam beberapa tarikan napas, sosok-sosok bergegas masuk dari luar. Bukan hanya Hong Yi, semua gadis dengan nama terkenal ada di sini. Tuan, Anda akhirnya kembali, saya pikir Anda tidak menginginkan kami lagi. Hong Yi membawa gadis-gadis dengan nama merah ke Tang San dan jatuh ke tanah dengan air mata mengalir di wajahnya. Apa yang kamu lakukan? Tang San melambaikan tangannya, dan kekuatan lembut segera mengangkat gadis-gadis ini. Dia telah mencapai tingkat dewa, akumulasinya sendiri telah sepenuhnya dicerna, dan kekuatannya tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Dia melepaskan kesadarannya dan hanyut, dan keadaan gadis-gadis bernama merah semua dalam persepsinya. Gadis-gadis itu berdiri, mata mereka merah. Terakhir kali Tang San meninggalkan tenggat waktu 1 tahun sebelum pergi, mereka tahu pada saat itu bahwa sesuatu yang besar harus terjadi, tetapi Tang San tidak menjelaskan banyak kepada mereka. Hari-hari ini, mereka hanya hidup seperti bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa semua yang mereka miliki diberikan oleh Tang San, hati mereka penuh dengan rasa terima kasih dan keterikatan pada Tang San. Melihat kembalinya Tang San, mereka langsung lega, dan mereka sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Tang San berkata kepada Hong, kamu kendalikan emosimu dulu, aku punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan padamu. Katamu. Hong Yi menyeka air matanya dan datang ke Tang San. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, apakah sesuatu terjadi pada pemukiman manusia? Berapa kerugiannya sekarang? Hong Yi terdiam beberapa saat, dan menundukkan kepalanya sedikit, dengan sedikit kesedihan dalam emosinya. Itu benar-benar terjadi. Kami juga mendengar apa yang dikatakan prajurit Liger setelah mereka kembali ke lembah. Tuan, jangan terlalu sedih. Begitu Tang San mendengar ini, hatinya tenggelam, silakan, saya siap secara mental. Hong Dao, sekitar sebulan yang lalu, pemukiman menerima berita bahwa semua orang akan diberhentikan sementara. Alasan spesifik tidak disebutkan, kemudian sebagian besar orang diberhentikan. Banyak yang datang ke pegunungan Keri dan diselesaikan oleh wali kota. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang enggan untuk keluar dari pemukiman, kebanyakan dari mereka adalah orang tua,
mereka mengatakan bahwa mereka akhirnya memiliki rumah sendiri, dan bahkan jika dalam bahaya, mereka masih membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Mereka sudah tua jika Anda tidak ingin membuang lagi, hanya tinggal di sana, dan di masa depan, tidak peduli hidup atau mati, itu akan hidup berdampingan dengan penduduk. Mendengar dia mengatakan ini, Tang San mau tidak mau menutup matanya kesakitan. Kaisar Iblis Harimau Putih memberikan berita sebelumnya, dan itu mungkin tidak terlalu jelas, jika tidak, Kaisar Iblis Rubah Surgawi pasti akan menyadarinya. Faktanya, hanya Sukin yang akan diselamatkan oleh Kaisar Iblis Macan Putih Besar. Adapun manusia lain, dia tidak melihatnya di matanya. Berapa banyak orang yang tertinggal? Suara Tang San sedikit bergetar. Hong Yi menarik napas dalam-dalam, tersedak dan berkata, total 4.762 orang. Tang San mengepalkan tinjunya dalam sekejap, 4.762 orang, 4.762 nyawa musnah. Raja Iblis Rubah Surgawi, sungguh Raja Iblis Rubah Surgawi. Pada saat ini, Tang San merasa bahwa hatinya terpotong seperti pisau, karena dia mengabaikan ketakutan Kaisar Iblis Rubah Surgawi terhadap manusia, sehingga menyebabkan tragedi seperti itu. Meskipun ini jauh lebih baik daripada kematian imajiner lebih dari 100.000 orang, itu juga 4.762 nyawa. Menurut rencana awal Tang San, selama dia bisa menerobos untuk menjadi dewa kali ini, dan membantu Tuan Muda Mei berhasil dalam pembekalannya, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan istana leluhurnya di masa depan. Makhluk terus bermigrasi ke pulau-pulau dan membangun pemukiman di luar negeri. Manusia benar-benar dapat memiliki ruang hidup mereka sendiri. Pada saat itu, pemukiman kota Keri tidak diperlukan. Itu benar, dia berjanji kepada pesawat bintang biru, untuk tidak menghancurkan keseimbangan pesawat ini, tetapi tidak menghancurkan keseimbangan tidak berarti tidak melakukan apa-apa. Dia ingin membangun sistem kultivasi milik umat manusia, dan membuka jalan bagi umat manusia untuk mencapai langit di masa depan. Meskipun proses ini sangat rumit dan memakan waktu lama, manusia yang tumbuh dengan cara ini dapat menjadi penguasa pesawat ini di masa depan. Bab 765, Kemarahan Tang San. Tidak peduli di pesawat atau planet mana, manusia jauh lebih baik daripada yokai dan roh. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa mereka hidup berdampingan dengan damai, mereka tidak akan pernah memperbudak kelompok lain sesuka hati seperti yokai dan roh. Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa dia telah bermeditasi begitu lama, meninggalkan pemukiman manusia di luar kota Keri tidak dijaga, yang menyebabkan tragedi itu. Lebih dari 4.000 nyawa. Hong Yi dan gadis-gadis bernama merah lainnya semua menundukkan kepala mereka, dan beberapa gadis tidak bisa menahan tangis. Mereka semua pernah ke pemukiman manusia, dan pendirian pemukiman adalah hasil dari upaya bersama dari semua orang, dan mereka juga berkontribusi. Di sana, hampir semua manusia, semua orang bekerja sama membangun rumah, membangun dermaga, dan membuka toko. Semuanya beres. Redemption Academy membangun sekolah untuk anak-anak dan remaja, agar lebih banyak orang yang bisa belajar ilmu, bahkan orang tua pun mendengarkan di luar sekolah. Hampir setiap anggota Akademi Keselamatan menjadi guru di pemukiman tersebut. Setiap hari, semua orang sangat sibuk, tetapi orang-orang tidak lagi mati rasa, dan mereka benar-benar tersenyum. Tidak peduli seberapa lelahnya mereka bekerja keras untuk masa depan mereka. Pemukiman dipenuhi dengan kehangatan dan pertempuran jarang terjadi. Semuanya begitu teratur, semuanya begitu indah. Banyak manusia tidak memiliki pemahaman yang benar tentang kata rumah sampai mereka tiba di pemukiman. Karena di sini, mereka benar-benar memiliki rumah sendiri. Bagi manusia yang lebih tua, ini juga alasan mengapa mereka enggan untuk pergi. Bahkan jika mereka mati, mereka rela mati di rumah mereka sendiri. Tang San tahu bahwa yang disebut orang tua dan manula hanyalah orang yang berusia di atas 40 tahun. Di dunia ini, manusia dapat hidup hingga 40 tahun untuk dianggap umur panjang. Mereka hanya ingin memiliki rumah sendiri, tidak lagi tertindas, tidak lagi diperbudak, dan mengandalkan tangan pekerja keras untuk makan. Mereka tidak punya kemewahan lain, mereka tidak ingin kuat, mereka hanya ingin hidup dalam damai. Tetapi bahkan permintaan sederhana seperti itu tidak dapat ditoleransi oleh orang yang bermartabat. Orang-orang itu semuanya warga sipil. Kaisar Iblis Rubah Surgawi masih tidak ragu untuk mengambil tindakan. Tidak diragukan lagi, ini adalah peringatan yang paling ganas, memperingatkan manusia untuk tidak berpikir bahwa kehadiran Mei Gongxi,
penguasa kota Kerry, akan menyebabkan delusi. Ya, bagi klan yokai, adalah delusi bagi manusia untuk memiliki rumah sendiri. Tang San tidak menangis, matanya sangat tenang. Bagaimana dengan akibatnya? Hong Yi menunduk dan tersedak, pergi, banyak orang telah pergi. Banyak orang yang awalnya diatur di pegunungan telah melarikan diri. Beberapa orang tinggal, berharap untuk diatur untuk pergi ke laut. Mereka yang tinggal di pemukiman orang-orang semuanya mati, tidak ada yang harus dihadapi. Sejak tragedi itu, dermaga juga hancur, dan perahu yang diparkir di pantai juga hancur, dan kami tidak membawa orang ke laut. Di mana Akademi Penebusan? Tang San bertanya lagi. Tidak apa-apa di sana. Akademi itu dekat dengan Kerry Cholege, tapi sebenarnya di dalam kota Kerry, dan tidak terpengaruh. Tidak ada tanggapan dari kota Kerry, dan klan monster merak tidak melakukan apa-apa, tetapi memerintahkan manusia untuk masuk. Kerry City tidak. Jangan ragu untuk keluar. Tang San tahu bahwa ini adalah klan monster merak yang enggan melindungi manusia. Di hadapan Kaisar, apalagi monster merak tidak memiliki perasaan yang baik terhadap manusia, bahkan jika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka tidak memiliki kemampuan itu. Yang datang adalah Kaisar Iblis Tianhu dan Kaisar Iblis Harimau Putih. Meskipun hasil akhirnya jauh lebih baik dari yang diharapkan, lebih dari 4.000 orang masih mati seperti ini. Pada saat ini, Tang San tidak merasakan penyesalan di hatinya, apa yang dia miliki hanyalah kemarahan dan kebencian yang melonjak. Mereka yang bukan dari rasku pasti memiliki hati yang berbeda, dan Kaisar Iblis Besar Tianhu pasti berpikir demikian. Bagi manusia, mengapa tidak? Setelah Tang San menemukan Tuan Muda Mei, dia sebenarnya terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk meminimalkan pengaruh di pesawat ini sebanyak mungkin. Lagi pula, sebagai orang luar dan mantan Raja Dewa, dia tahu bahwa menjaga keseimbangan dan tidak secara sewenang-wenang memengaruhi evolusi sebuah pesawat adalah hal yang sangat penting bagi sebuah pesawat. Oleh karena itu, sesuai rencananya, Tuan Fu Mei menjadi penguasa kota Kerry, dan menggunakannya sebagai pemukiman untuk membantu umat manusia membangun tempat berlindung. Bersama dengan imigrasi ke pulau itu, mulai dari pulau itu, ia mendirikan negaranya sendiri untuk umat manusia, dan kemudian manusia telah membuka bakat mereka, membiarkan mereka memiliki sistem kultivasi mereka sendiri, dan secara bertahap memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan perkembangan bertahap, manusia dapat menjadi salah satu penguasa dunia ini di masa depan. Dia akan selalu melindungi manusia sampai basis kultivasinya menerobos ke alam raja para dewa, dan kemudian dia akan meninggalkan dunia ini bersama Tuan Muda Mei dan kembali ke pesawat miliknya. Ketika dia kembali ke pesawat ini di masa depan, dia memiliki cara untuk membantu pesawat ini tumbuh. Termasuk komitmennya pada nahkoda pesawat, dia punya rencana detail. Namun, semuanya dihancurkan oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Rekan senegaranya tidak bisa mati sia-sia. Pada saat ini, Tang San benar-benar terprovokasi. Membunuh 4.762 orang dari klan saya, dalam waktu dekat, saya akan membiarkan setan dan elit membayar kembali 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Kaisar Iblis Tianhu tidak tahu berapa harga yang akan dibayar klan Tianhu di masa depan karena darah dingin dan kekejamannya. Kalian tetap di sini, aku akan ke Akademi Penebusan, kata Tang San. Baik tuanku. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Tang San. Itu tidak jauh dari lembah emas ke Akademi Keselamatan. Teleportasi adalah hal yang instan. Koordinat Akademi Penebusan terlalu akrab bagi Tang San. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dekat tembok luar Kerry Cholege. Agar tidak diperhatikan, dia memilih di sini. Berdiri di luar tembok halaman di bukit belakang kota Kerry, melihat akademi yang sudah dikenalnya, suasana hatinya sedikit tenang. Bukit belakang Kerry Cholege adalah kota perguruan tinggi, di mana banyak manusia tinggal dan melayani Kerry Cholege sepanjang waktu. Dan Akademi Penebusan berada di gunung belakang, tempat yang lebih tinggi, tempat Tang San tinggal dan tumbuh untuk pertama kalinya. Sebenarnya, dia sudah lama tidak kembali ke sini, dan ketika dia kembali lagi, dia merasakan sedikit sakit di hatinya. Ketika dia melihat ke kota akademi, dia hanya bisa sedikit terkejut. Kota perguruan tinggi jelas jauh lebih hidup dari sebelumnya. Dari sisi Akademi Kerry, ada banyak orang di kota, dan bahkan dari posisinya, dia samar-samar bisa mendengar suara-suara yang datang dari sisi lain kota. Selain itu, skala kota perguruan tinggi telah berkembang secara signifikan, meluas sampai ke pegunungan Kerry. Manusia,
Di sini semua manusia. Melihat adegan ini, suasana hati Tang San yang tertekan tiba-tiba membaik. Ada begitu banyak rekan senegaranya di sini, setidaknya mereka semua masih hidup. Tanpa berhenti, Tang San menaiki gunung dengan cepat, berjalan menuju kota. Mungkin karena dia manusia, ketika dia memasuki kota, tidak ada yang menghentikan atau memintanya, jadi dia diizinkan masuk ke kota. Kota itu ramai dan semua orang tampak sibuk. Aroma makanan ada di mana-mana, dan ternyata sudah waktunya makan malam. Melewati kota, Tang San berjalan ke arah Akademi Penebusan, dia melepaskan indera ilahinya sendiri, aura yang akrab. Segera, dia merasakan sesuatu, matanya sedikit bersinar, dan dia mempercepat langkahnya. Bab 766, Rela Mati. Di tepi kota Akademi, dalam satu-satunya jalan menuju Akademi Penebusan, Tang San melihat sosok yang dikenalnya. Zhang Haoxuan berdiri di sana, memegang cetak biru di tangannya, dan berbicara dengan dua orang lainnya. Melihatnya, Tang San hanya merasa bahwa hatinya tiba-tiba jauh lebih tenang, dan berjalan dengan cepat. Ini cara membangun di sini. Ingat, kalau membangun rumah, harus disembunyikan di bawah kanopi pohon, agar tidak terlihat dari udara, itu yang kita inginkan. Setelah selesai, saya akan membiarkan para siswa di akademi kita yang pandai terbang sedang memeriksa udara. Juga, meskipun begitu, kita harus menutupi atap dengan semak-semak, keselamatan dulu, mengerti? Zhang Haoxuan memberitahu orang-orang di sekitarnya. Tang San sudah datang kepadanya saat ini, dan melirik cetak biru di tangannya. Gambar tersebut menunjukkan tampilan rumah. Dari segi struktur, seharusnya rumah kayu. Rumah kayu itu sendiri tidak ada apa-apanya, tetapi dibangun di atas dasar pohon besar. Dikombinasikan dengan apa yang baru saja dia katakan, Tang San secara kasar sudah mengerti apa yang dia maksud. Guru, Tang San memanggil dengan lembut. Ada apa? Zhang Haoxuan menjawab tanpa sadar. Tetapi segera dia merasa ada sesuatu yang salah, karena bahkan siswa Akademi Penebusan disebut wali kota atau dekan, tetapi sangat sedikit yang disebut guru. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat, ketika dia melihat Tang San berdiri di sampingnya, matanya sedikit merah, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan cetak biru di tangannya tidak bisa membantu terlepas dari jari-jarinya. Tang Sanlah yang cepat menangkap cetak biru itu. Kembali, kata Zhang Haoxuan dengan suara gemetar. Tang San mengangguk ringan, "Yah, aku kembali." Dalam sekejap, Kepala Akademi Penebusan, Wali Kota-Kota Akademi, dan Eksekutif Puncak Organisasi Penebusan meneteskan air mata. Dia tidak lagi peduli dengan orang lain di sampingnya, dia langsung membuka tangannya dan memeluk Tang San. Sebelum Tang San datang menemuinya, suasana hatinya tidak tenang. Meskipun dia mengetahui dari Hong Yi dan yang lainnya bahwa orang-orang di Akademi Penebusan seharusnya baik-baik saja, dia masih khawatir bahwa guru itu mungkin mengalami kecelakaan. Ada juga apakah pasangan akan terluka. Apalagi di dalam hatinya ada yang tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia telah membunuh lebih dari 4.000 rekan senegaranya, dan dia sangat menyesal di dalam hatinya. Dia hanya memikirkan bagaimana guru akan memperlakukannya, tetapi yang tidak dia duga adalah pelukan yang berat dan hangat. Guru, suara Tang San menjadi sedikit lebih tersendat. Setelah datang ke dunia ini, selain ketika dia bertemu Tuan Muda Mei, ini adalah pertama kalinya dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Zhang Haoxuan melepaskan pelukannya, mengambil cetak biru di tangan Tang San, menyerahkannya kepada orang-orang di sekitarnya, dan berkata, "Cepat dan terapkan." "Xiao Tang, ikut aku." Dia menepuk bahu Tang San dan dengan cepat bergerak ke arahnya berjalan ke arah Akademi Penebusan Haosan. Tang San mengikuti Zhang Haoxuan, dan tuan serta muridnya berjalan mendaki gunung satu demi satu. Tang San mengikuti di belakang, mendengarkan Zhang Haoxuan bergumam, "Hebat, masih hidup, hebat. Benar-benar hebat." 3 berturut-turut sangat bagus, dan itu membuat Tang San merasa sedikit kewalahan dengan emosi. Guru tidak menyalahkan dirinya sendiri, dia hanya senang karena kepulangannya. Keluar dari belakang kota, itu sangat dekat dengan Akademi Penebusan, dan 2 master dan magang memasuki akademi. Dibandingkan dengan keaktifan dan hiruk-pikuk kota perguruan tinggi, Redemption College saat ini sangat bersih, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Zhang Haoxuan memimpin Tang San ke akademi dengan cepat dan menutup pintu. Bawa dia sampai ke kamarnya. Kesadaran ilahi melonjak, menutupi dan mengisolasi. Kemudian dia berbalik dan menatap Tang San dengan mata terbakar.
Tang San bisa merasakan kesadaran guru menyapu dirinya, merasakan perubahannya sendiri. Kamu berhasil mengatasi malapetaka. Zhang Haoxuan segera menyadari perbedaan pada Tang San melalui induksi indera ilahinya. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Tang San saat ini, tetapi ketika kesadarannya menyapu Tang San, dia akan merasakan depresi yang kuat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah perasaan bahwa kekuatan lawan lebih tinggi dari miliknya. Yah, sudah selesai. Tang San mengangguk. Zhang Haoxuan menghela nafas panjang. Bagus sekali, benar-benar hebat. Kami semua berpikir, kamu sudah. Ya, Tang San dan Tuan Muda Mei menghilang secara bersamaan. Sisi Tuan Mei lebih baik, dan berita itu kembali, mengatakan bahwa dia telah berhasil ditanyai, tetapi dia perlu menerima pelatihan di Istana Leluhur, dan dia bisa kembali setelah 100 hari. Namun, tidak ada berita tentang Tang San. Beberapa hanya perubahan besar yang terjadi di halaman leluhur. Bencana mengerikan yang mengganggu lebih dari selusin kaisar tidak dapat disembunyikan sama sekali. Caravan Lingki dari kota Keri mendapat berita itu segera. Tuan Muda Mei berhasil dalam pembekalan, dan Tang San menghilang. Demikian kabar yang diterima Keri City. Kami pikir Anda mengorbankan diri Anda untuk membantu Tuan Muda Mei melaporkan pekerjaannya. Saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar berhasil mengatasi malapetaka itu, kata Zhang Haoxuan penuh semangat. Baginya, meskipun Tuan Muda Mei sangat penting untuk menjadi pemilik kota-kota Keri, dalam pikirannya, Tang San adalah keberadaan yang lebih penting. Di Tang San, dia benar-benar melihat harapan penebusan, kehadiran penyelamat turun. Apakah itu budidaya Tang San sendiri, atau imigrasi luar negeri berikutnya, ada harapan nyata bagi umat manusia. Saya berhasil, Guru, saya juga tahu apa yang terjadi di sini. Itu karena saya tidak memikirkannya dan tidak kembali ke masa lalu, itu sebabnya, kata Tang San penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Zhang Haoxuan perlahan menggelengkan kepalanya, meskipun matanya penuh kesedihan, dia lebih bertekad. Itulah yang kami lakukan dengan sengaja. Zhang Haoxuan mengatakan sesuatu yang membuat Tang San merasa sedikit terobosan. Dengan sengaja, Tang San mengangkat suaranya sedikit lebih tinggi, menatap Zhang Haoxuan dengan ekspresi tidak percaya. Lebih dari 4.700 nyawa, disengaja. Tubuh Zhang Haoxuan sedikit gemetar, dan dia menutup matanya kesakitan. Ya, kami melakukannya dengan sengaja. Anda tahu, pemukiman kami memiliki organisasi sementara. Apapun terserah semua orang untuk memutuskan. Organisasi penebusan kami hanya bertindak sebagai panduan. Efek. Ketika kami mendapat kabar, kami tahu bahwa leluhur akan mengincar kami. Pertama kali, kami mempercepat kecepatan imigrasi ke luar negeri. Namun, setelah diskusi, semua orang menyadari masalah. Artinya, jika kita semua melarikan diri kali ini, apa konsekuensinya? Apa yang akan dilakukan kaisar-kaisar itu dan melihat pemukiman kosong? Tang San mengepalkan tinjunya, dia sudah mengerti apa yang dimaksud Zhang Haoxuan. Lebih dari 4.700 orang, ternyata rela mati. Ya, jika Kaisar Iblis Tianhu datang dan tidak dapat menemukan jejak manusia dan melihat pemukiman kosong, maka dia pasti akan terus mencari keberadaan manusia di dekat kota Keri. Lalu, berapa banyak orang yang dapat dia temukan? Kemanapun kesadaran pergi, sama sekali tidak ada yang disembunyikan. Manusia terlalu lemah di hadapannya. Pada saat itu, berapa banyak orang yang akan mati di tangan Kaisar ini? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, setelah diskusi, penyelesaian memutuskan untuk mengorbankan beberapa orang dan menyelamatkan sebagian besar. Mengetahui bahwa itu akan dihancurkan, lebih dari 4.000 orang tetap tinggal. Air mata Zhang Haoxuan mengalir di pipinya, mereka yang memilih untuk tinggal adalah yang tua, yang lemah, yang sakit dan yang cacat. Mereka telah menciptakan peluang bagi orang lain dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Tang San berdiri di sana, terdiam untuk waktu yang lama. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak membunuh mereka semua untuk memperingatkan mereka agar tidak mengumpulkan manusia, dan tidak mencoba membantu kebangkitan umat manusia. Jadi menghancurkan seluruh pemukiman. Ribuan nyawa membuatnya puas sementara. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa ini adalah pilihan manusia untuk mati, mengetahui bahwa akan ada konflik, tetapi dia tidak berbalik. Pengorbanan lebih dari 4.700 nyawa meninggalkan umat manusia yang hidup dengan keyakinan yang lebih bersatu dan kebencian yang lebih tak terlupakan. Bab 767, Jangan salahkan dirimu sendiri.
Apa yang ingin dilakukan Kaisar Iblis Besar Tianhu adalah mengalihkan hati manusia. Apakah orang-orang benar-benar terganggu? Mungkin, sebagian darinya terganggu. Namun, bagi mereka yang tersisa, benih kegigihan ditanam di hati mereka yang masih hidup. Selama bertahun-tahun, kita manusia telah berjuang untuk bertahan hidup. Sebagai budak dan pelayan, ruang hidup kita sangat sempit. Meskipun saya bergabung dengan organisasi penebusan sangat awal, dan saya juga memiliki transformasi iblis, saya tidak pernah optimis tentang kita manusia, makhluk di hatiku. Sulit untuk memiliki kesempatan untuk ditebus. Dibandingkan dengan monster dan roh, kita terlalu kecil. Zhang Haoxuan berkata perlahan, saya tidak benar-benar melihat harapan sampai saya bertemu Anda, sampai saya merasakan perubahan dalam diri Anda. Melihat Anda dan teman-teman Anda terus menjadi lebih kuat dan melihat Anda bergerak maju selangkah demi selangkah. Tahukah Anda, hati saya tidak pernah terguncang ketika lebih dari 4.000 orang memilih untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Tetapi ketika saya mendengar bahwa Anda mungkin telah mati untuk membantu Tuan Muda Mei, hati saya benar-benar hancur. Selama berhari-hari, saya menggertakkan gigi dan bersikeras untuk tidak membiarkan diriku jatuh. Karena jika aku jatuh, semua yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia. Tang San, jangan salahkan dirimu sendiri. Menyalahkan diri sendiri tidak berpengaruh. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kamu telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Di masa depan, yang dibutuhkan umat manusia bukanlah menyalahkan diri sendiri, tetapi tindakan Anda, kontribusi yang lebih besar. Kamu harus bekerja lebih keras untuk kebangkitan manusia dan benar-benar membiarkan manusia memiliki ruang hidup mereka sendiri. Karena itu, kamu harus kuat. Sekarang kamu telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Kami menantikan masa depan. Kamu bisa menjadi kaisar pertama umat manusia kita. Apakah itu Anda atau putra yang cantik? Selama Anda menjadi kaisar, kita manusia akan benar-benar memiliki dasar untuk bertahan hidup. Petik 2. Mendengar kata-kata Zhang Haoxuan, Tang San memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia mengangguk perlahan dan berkata, Guru, jangan khawatir. Saya sudah punya rencana. Untuk kebangkitan umat manusia, saya pasti akan memberi semua orang kekuatan yang benar-benar dapat mereka andalkan. Mungkin, itu akan memakan waktu lama bagi kita, untuk manusia benar-benar menjadi lebih kuat, tetapi hanya ketika semua orang menjadi lebih kuat, seluruh populasi dapat berdiri di dunia ini. Manusia yang mati tidak akan mati sia-sia. Dalam waktu dekat, saya akan membiarkan para leluhur membayar hutang mereka dengan darah. Zhang Haoxuan berkata, jangan impulsif. Balas dendam bukanlah hal yang paling penting adalah untuk hidup. Bisakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Tang San berkata, saya akan berpikir 2 kali sebelum melakukannya. Ketika saya benar-benar ingin menyerang Zhu Ting, saya tidak akan membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk melawan. Tidak sekarang, setidaknya sampai saya benar-benar cukup kuat. Zhang Haoxuan berkata, kamu bisa berpikir begitu. Apa maksudmu ketika kamu mengatakan bahwa kita manusia memiliki kekuatan yang benar-benar dapat kita andalkan? Tang San berkata, Guru, duduk dan istirahat sebentar, dengarkan aku berbicara perlahan. Oke, Zhang Haoxuan berjalan ke kursi dan duduk. Akhir-akhir ini hati sanubarinya tegang. Terutama setelah mengetahui kematian Tang San. Dia harus secara paksa menekan suasana hatinya yang runtuh dan memimpin situasi keseluruhan di sini. Carry City telah baik kepada mereka bagaimanapun, Tuan Muda Mei berhasil dalam pembekalannya. Klan monster merak menutup mata terhadap aktivitas manusia, tetapi peringatan dari Raja Iblis Rubah Surgawi merupakan kejutan besar bagi klan monster di kota Carry, dan bahkan klan monster merak tidak berani membantu manusia lagi. Melakukan apa? Tang San datang ke Zhang Haoxuan dan duduk, menuangkan kekuatan darahnya sendiri ke dalam tubuhnya, membantunya memilah darah di tubuhnya. Zhang Haoxuan hanya merasa bahwa kekuatan darah Tang San mengalir ke tubuhnya seperti sungai besar, kekuatan darah yang tak habis-habisnya tetapi sangat lembut itu langsung membuat seluruh tubuhnya hangat, sangat nyaman, dan kelelahan. Jangan mengkonsumsi terlalu banyak, aku baik-baik saja. Ketika aku melihatmu kembali, aku akan baik-baik saja, kata Zhang Haoxuan sambil tersenyum. Tang San terus menyesuaikan untuknya, sambil berkata, Guru, saya sekarang telah menembus ke tingkat dewa. Tingkat yang paling sulit sudah berakhir. Banyak hal yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya dapat dilakukan sekarang. Mulai sekarang,
saya akan melakukannya. Itu juga akan melindungi kita sebagai manusia dan tidak akan pernah membiarkan manusia mengalami situasi yang sama seperti sebelumnya. Yah, bicara tentang yang kamu sebutkan tadi, apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan mengajari Xuan Tiangongmu? Zhang Haoxuan bertanya pada Tang San. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saya telah mengujinya, dan Xuan Tiangong sebenarnya tidak cocok untuk latihan manusia biasa. Untuk semua orang, Xuan Tiangong hanya dapat memainkan peran pengkondisian, tetapi itu tidak dapat membuat semua orang memilikinya, kekuatan darah. Itu tidak bisa menjadi lebih kuat, paling-paling itu adalah efek dari pelestarian kesehatan. Petik 2. Tang San tidak tahu mengapa ini terjadi, mungkin karena pengaruh master pesawat. Terlepas dari kenyataan bahwa ia mampu menyerap kekuatan garis keturunan dengan bantuan Xuan Tiangong, yang datang dengan kesadaran spiritualnya, sulit bagi Gong Xuantian untuk melahap dan menyerap kekuatan darah untuk membentuk merek ketika itu, beroperasi di tubuh orang lain. Pada titik ini, dia telah mengujinya pada beberapa orang yang belum berubah menjadi iblis. Kalau tidak, dia tidak akan pelit untuk mengajarkan keterampilan rahasia Tangmen kepada manusia di pesawat ini. Tang San juga menganalisis ini. Ini harus terkait dengan gangguan pesawat. Jika manusia dapat menyerap kekuatan garis keturunan monster atau roh sesuka hati untuk penggunaan mereka sendiri seperti dia, dan dapat memperkuat diri mereka sendiri dengan menelan dan menyerap, maka, selama Xuan Tiangong menyebar, tidak akan memakan waktu bertahun-tahun, ini dunia akan menjadi manusia juga. Ada juga kemungkinan bahwa manusia dimusnahkan oleh monster dan roh sebelum mereka berkembang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zhang Haoxuan bertanya. Tang San berkata, meskipun tidak ada cara untuk berlatih Gong Xuantian secara langsung, saya menemukan bahwa di Falan Star, semua jenis aura langit dan bumi sangat berlimpah. Ini dapat digunakan. Transformasi Dewa Setan adalah cara kultivasi, saya pikir ini masih mungkin, lanjut. Bagaimanapun, hampir semua pembangkit tenaga manusia kita saat ini mengolah transformasi Dewa Iblis. Selain transformasi Dewa Iblis, saya pikir ada dua metode lain yang memungkinkan kita manusia untuk berkultivasi. Ini tidak memerlukan bakat garis keturunan. Selanjutnya, saya ingin memilih beberapa orang di pihak kami dan beberapa orang di pulau untuk mengajari mereka pengalaman kultivasi mereka dan melakukan eksperimen. Jika eksperimen berhasil, kami akan melakukan pengajaran skala besar. Zhang Haoxuan berkata, dua metode mana yang ada? Tang San berkata, salah satunya adalah kontrol elemen. Dunia kita sebenarnya terdiri dari banyak elemen yang membentuk seluruh pesawat, termasuk air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, ruang, waktu, dan elemen lainnya. Ada juga elemen seperti guntur, elemen bermutasi seperti es. Jika Anda ingin mengontrol elemen-elemen ini, monster dan roh bergantung pada kekuatan garis keturunan. Tetapi kenyataannya, untuk benar-benar mengontrol elemen, Anda masih harus mengandalkan kekuatan spiritual. Meskipun Gong Xuantian adalah sulit untuk dikultivasikan, tetapi saya mata setan ungu dapat dikultivasikan oleh orang biasa, yang berarti bahwa kekuatan spiritual juga dapat dikultivasikan. Saya ingin mencoba meningkatkan persepsi elemen untuk beberapa orang berbakat untuk melihat apakah mereka dapat mengontrol elemen. Petik 2. Saya masih harus mencoba metode lain. Saya tidak yakin apakah itu akan berhasil atau tidak. Ini juga arah penelitian saya selanjutnya. Saya pikir mungkin, jika berhasil, kita bisa dua arah. Kita manusia dapat memiliki 3 metode kultivasi. Mendengar ucapan Tang San, mata Zhang Haoxuan berbinar, mengangguk lagi, dan berkata, bagus sekali. Saya mendukung Anda dengan sepenuh hati. Namun, dengan pelajaran yang dipetik, masalah ini tidak boleh membiarkan iblis dan klan elf pergi. Dianggap, jadi kalau mau bereksperimen, pergilah ke pulau itu. Bereksperimenlah di pulau itu, tidak peduli apakah berhasil atau tidak akan ada berita yang bocor. Ya, Tang San mengangguk. Setelah kejadian ini, dia pasti akan lebih berhati-hati. Bab 768, kembali ke Pulau Crescent. Kembali ke Pulau Bulan Sabit, Tang San mengangguk. Setelah kejadian ini, dia pasti akan lebih berhati-hati. Selanjutnya, 2 hal terpenting yang harus dia lakukan adalah menemukan cara kultivasinya sendiri untuk orang-orang, dan yang lainnya adalah membalas dendam pada monster dan roh. Kedua klan Goblin juga memiliki 15 kaisar, dan kekuatan keseluruhan ini benar-benar terlalu kuat.
Belum lagi Raja Iblis besar dan Raja Iblis yang kuat tidak diketahui. Di bawah penindasan semacam ini, bahkan jika manusia dapat memiliki bakat kultivasi mereka sendiri, masih sangat sulit untuk bersaing dengan monster dan roh di masa depan karena kelemahan tubuh manusia. Dan ada risiko pembersihan. Jadi, di satu sisi, kita perlu memperkuat manusia, dan di sisi lain, kita perlu menemukan cara untuk melemahkan peri. Zhang Haoxuan berkata, Kota Keri, saya akan membantu Anda menontonnya. Saat ini, tidak cocok untuk terus menarik lebih banyak ras manusia. Di luar negeri, jumlah total imigran kami telah mencapai hampir 400.000. Jumlah ini melebihi prediksi kami sebelumnya terpenuhi. Meskipun banyak kapal hancur kali ini, pada kenyataannya, lebih banyak kapal besar berada di sisi Pulau Crescent dan tidak hancur. Kami melaju ke sana sebelumnya. Klan Laut masih membutuhkan Anda pergi ke stabilitas, meskipun kami telah memblokir berita hilangnya Anda, tetapi jika Anda tidak muncul untuk waktu yang lama, Klan Laut juga takut akan ada ketidakstabilan. Orang-orang kami di luar negeri dan membutuhkan dukungan kuat dari Klan Laut. Petik 2. Tang San mengangguk dan berkata, ya, saya juga akan berlatih di luar negeri untuk sementara waktu. Namun, itu tidak akan berhasil sampai Tuan Muda Mei kembali dari pembekalannya. Karena situasi di sini stabil, maka saya akan kembali ke istana leluhur untuk melindunginya, sampai dia kembali. Sebelum itu, saya juga akan membuat beberapa persiapan, dan pada saat yang sama meningkatkan diri melalui kultivasi. Petik 2. Oke. Keselamatannya juga sangat penting. Hanya saja setelah kembali kali ini, kamu tidak boleh terlalu banyak membantu umat manusia di sisi baiknya, kata Zhang Haoxuan. Tang San mengangguk, ketakutan pengadilan leluhur terhadap manusia melebihi prediksi sebelumnya. Meskipun dia sekarang telah mencapai tingkat dewa karena terobosannya, masih ada jalan panjang untuk melindungi seluruh umat manusia. Menarik tangan Zhang Haoxuan, dengan pengkondisiannya, semangat Zhang Haoxuan jauh lebih baik saat ini, lagi pula, dia adalah fondasi tingkat dewa, dan kondisinya sudah cukup baik. Zhang Haoxuan berkata, kamu pergi ke luar negeri dulu dan kemudian kembali. Biarkan aku pergi ke luar negeri bersamamu, dan tinggal di sana untuk membantumu memilih beberapa anak yang bukan iblis, tetapi memiliki bakat yang baik. Baru-baru ini, teman-temanmu semuanya menjadi guru di sana. Ajarkan beberapa dasar. Mereka harus memiliki beberapa rekomendasi. Oke, Tang San setuju. Penting untuk pergi ke luar negeri terlebih dahulu, terutama untuk menstabilkan Klan Laut di Samudra Biru yang tak berujung. Sudah lama sejak Tang San pergi kali ini, dia tidak membiarkan Klan Laut mengetahui keberadaannya, karena takut klan yang kuat akan memiliki ide. Awalnya, mereka dengan enggan bekerja sama karena kekuatan seagot Tang San, jadi itu tidak seperti menyerah. Bagaimana kita sampai di sana? Bisakah kamu berteleportasi denganku? Tanya Zhang Haoxuan. Tang San berkata, tidak masalah, kami bisa mengirimkannya langsung. Apakah Anda ingin menjelaskannya? Zhang Haoxuan berkata, kalau begitu kamu tunggu aku di sini, aku akan membuat pengaturan, dan kemudian aku akan berangkat denganmu. Dia selalu bertanggung jawab atas urusan di sini, kali ini dia akan pergi untuk sementara waktu, dan ada banyak hal yang harus diatur terlebih dahulu. Zhang Haoxuan keluar, dan Tang San tinggal di kamarnya. Setelah berbicara dengan guru, suasana hati Tang San telah stabil sekarang. Langkah tersulit untuk menerobos dan menjadi dewa telah selesai, selanjutnya adalah bagaimana bergulat dengan Zuting. Kekuatan masih menjadi kuncinya, dan sekarang tidak ada batasan pada bencana sebelumnya, dan inilah saatnya baginya untuk meningkatkan dirinya dengan seluruh kekuatannya. Hanya kekuatan nyata yang dapat bersaing dengan para kaisar itu. Dapatkah mereka benar-benar memiliki hak untuk berbicara? Zhang Haoxuan kembali setelah pergi selama 1 jam penuh. Dia menyerahkan semua urusan di sini kepada Guan Longjiang, dan memberitahu dia kabar baik tentang kembalinya Tang San. Ini jelas merupakan tembakan di lengan untuk Redemption Academy. Teleport di sini. Zhang Haoxuan menyaksikan Tang San melepaskan menara ruang dan waktu, merasakan munculnya fluktuasi spasial. Tang San tersenyum dan berkata, tidak apa-apa di sini. Saat dia berbicara, menara waktu dan ruang melonjak dengan cahaya perak, langsung menutupi mereka. Zhang Haoxuan hanya merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya menjadi lamban, dan kemudian, penglihatannya menjadi aneh, dan di luar kelambanan itu, banyak cahaya dan bayangan berwarna-warni lewat. Ketika dia sadar kembali, dia bisa mencium bau asin laut.
Sudah, melihat laut tak berujung di depannya, dia merasakan pasir lembut di bawah kakinya. Zhang Haoxuan mau tidak mau menjadi sedikit lamban. Terlalu mudah untuk mengirim. Meskipun dia tahu bahwa Tang San pasti akan meningkatkan kekuatannya setelah menembus ke tingkat dewa, penggunaan teleportasi jarak jauh ini sesederhana air minum dan makan, dan itu masih sangat mengejutkan. Tang San tersenyum sedikit, melihat ke arah lautan biru yang tak berujung. Pada saat yang sama, kesadaran ilahinya berkembang, melepaskan dan meluas keluar. Yang pertama untuk menutupi adalah Crescent Island. Dibandingkan dengan terakhir kali dia datang, Pulau Bulan Sabit saat ini bahkan lebih makmur. Ini adalah pulau pertama pemukiman manusia. Itu juga membutuhkan waktu paling lama untuk membangun. Sekarang pulaunya datar, sudah banyak bangunan kayu dan batu. Tidak hanya hidup sederhana, tetapi telah membentuk pemukiman yang terdiri dari 3 kota kecil. Pelabuhan bagian dalam Pulau Bulan Sabit juga berlabuh dengan sejumlah besar kapal, yang seharusnya menjadi kapal pengangkut yang dikatakan Zhang Haoxuan sebelumnya. Ada lebih dari 200.000 orang di Crescent Island, dibandingkan dengan kesibukan konstruksi awal, sekarang jauh lebih santai. Tang San dengan cepat menemukan aura familiarnya. Wu Bingji sedang memberikan kuliah kepada ratusan anak-anak di ruang terbuka, di papan tulis di sampingnya, tertulis karakter besar, yang seharusnya menjadi pendidikan dasar. Cheng Zicheng bersamanya untuk membantu mengajar. Dubai dan kampung halamannya tidak merasakan auranya, mereka tidak berada di Crescent Island, mereka mungkin telah pergi ke pulau lain. Zhang Haoxuan merasa bahwa dia melepaskan kesadarannya untuk memeriksa, dan tersenyum, imigrasi di sini masih sangat sukses. Masa-masa sulit apa yang kita manusia? Kemampuan untuk beradaptasi sangat kuat. Ada juga dukungan dari klan laut. Sekarang panen sudah panen, ditambah dengan hasil laut yang dihasilkan di laut, swasembada. Tidak ada masalah. Klan laut juga akan menukar hasil panen dengan kami. Hanya saja karena yang terakhir insiden, kami tidak bisa lagi mengirimkan persediaan untuk saat ini. Ya, ketika saya membawa Xiaomei kembali dari istana leluhur, persediaan masih harus diangkut. Itu akan dirahasiakan sedikit lebih jika diangkut di masa depan. Sebuah pelabuhan rahasia akan dibangun di tempat yang jauh dari sini. Kota Kerry. Zhang Haoxuan menghela nafas pelan dan berkata, luangkan waktumu. Bertahun-tahun telah berlalu, sekarang kita akhirnya memiliki harapan, sebaiknya kita melakukannya dengan lambat. Tang San memahami suasana hati guru dan tidak banyak bicara. Guru, izinkan saya menyapa klan Hai, kata Tang San saat dia sudah diskors, terbang menuju laut. Kesadarannya juga berubah dari Crescent Island ke lautan biru yang tak berujung. Tang San tidak menutupi kesadaran ilahinya, dan dengan tidak hati-hati menyebarkan kesadaran ilahinya ke laut. Sebuah tanda trisula emas menyala di dahinya. Roda cahaya garis keturunan juga muncul dari belakang. Zhang Haoxuan, yang berdiri di pantai, melebarkan matanya karena terkejut. Saat Tang San terangkat ke langit, napasnya bermekaran. Itu membuatnya merasa seperti matahari terbang dari sisinya. Fluktuasi garis keturunan yang berapi-api membuat seluruh langit tampak terdistorsi. Napas kuat itu bahkan merasakan tekanan kuat padanya, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Dia juga baru saja menembus level dewa. Tapi, apakah ini tingkat dewa? Dia telah mengalami perasaan depresi yang sama belum lama ini, ketika Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Kaisar Iblis Harimau Putih tiba. Inilah yang dia rasakan ketika Kaisar Iblis Rubah Surgawi secara paksa menghancurkannya dengan akal sehatnya. Dan pada saat ini, dia benar-benar merasakan kekuatan yang sama ketika Tang San baru saja menerobos menjadi dewa. Bab 769, Poseidon Tang San. Bagaimana itu bisa terjadi? Seberapa kuat dia harus bisa memberi dirinya rasa penindasan seperti itu? Kesadaran Tang San terus menyebar, tidak hanya ke kejauhan, tetapi juga ke kedalaman laut. Di laut, makhluk yang tak terhitung jumlahnya diselimuti kesadaran ilahi, semua menatap laut. Seluruh laut tenang pada saat ini. Tang San merasa bahwa kekuatan iman yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah laut, bergegas ke arahnya. Dia sudah merasakan hal ini sejak lama. Namun, pada saat itu, kultivasinya mencapai kemacetan, dan dia tidak berani menyerap kekuatan iman sesuka hati. Sekarang dia berbeda, menerobos ke tingkat dewa dan melangkah ke jalan menuju langit. Aura Dewa Laut mekar, menyerap kekuatan keyakinan ini dengan sungguh-sungguh. Kaisar perak biru kekacauan di tengah roda cahaya di belakang Tang San segera melepaskan aura yang kuat,
Yin dan Yang dua ki berputar, dan melalui indera ilahi Tang San, memberikan kembali ke samudra biru yang tak berujung. Laut menjadi lebih jernih, dan semua makhluk laut dalam jangkauan yang dicakup oleh kesadaran Tang San tumbuh dengan cepat. Yang lebih aneh lagi, mereka merasa kesadarannya sudah jernih, yang jelas-jelas merupakan tanda bahwa kecerdasannya sudah berkembang. Ini adalah manfaat yang diberikan Dewa Laut kepada mereka. Menyerap kekuatan iman yang sangat besar, seluruh tubuh Tang San memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Pada saat ini, matahari terbenam, tetapi, matahari, baru telah terbit di laut. Suara dengungan rendah bergema di sekitar Tang San seperti nyanyian bahasa Sanskerta. Tang San merasa bahwa auranya sendiri terus meningkat, terutama kesadarannya. Di bawah pemeliharaan kekuatan iman, lautan kesadaran ilahinya dengan cepat terisi, dan kesadaran ilahi juga meluas ke area yang lebih luas, mencakup area yang lebih luas. Lautan biru tak berujung tak terbatas pada saat ini, di bawah inspirasinya, lebih banyak makhluk laut tertarik, mendapatkan umpan baliknya, dan memberinya kekuatan iman. Tidak ada tempat yang lebih cocok untuk ditanami Dewa Laut selain laut, ini adalah rumah asli Tang San. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa bahkan jika ada seorang kaisar, dia dapat bersaing dengannya di laut. Di laut, satu demi satu sosok besar muncul satu demi satu, yang sebagian besar adalah walrus. Mereka sudah tinggal di daerah ini. Setelah merasakan napas Sagot yang kuat, mereka segera bergegas. Ketika mereka muncul, tubuh mereka ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan, dan mereka menatap Tang San di udara, mata dipenuhi dengan rasa hormat. Penatua klan walrus juga datang, dan itu adalah yang pertama bergegas. Tingkat dewa, dia telah mencapai tingkat dewa. Ini adalah pikiran pertama tetua walrus setelah melihat Tang San, itu juga peringkat ke-10, dan hatinya sangat terkejut. Mereka semua setingkat dewa, mengapa Tang San begitu kuat? Aura darah yang berapi-api itu, perasaan ilahi yang membuat semua klan laut merasakan kehangatan dan perlindungan, semua menunjukkan bahwa Tang San adalah dewa laut yang sebenarnya. Para tetua klan walrus tidak lagi memiliki keraguan di hati mereka, hanya rasa hormat dan kepercayaan dari hati. Tang San juga merasakan kedatangan tetua klan walrus, menatapnya, dan saat berikutnya, suaranya menyebar jauh. Aku, Tang San, mulai hari ini, akan melindungi laut seumur hidupku. Setiap sudut samudra biru yang tak berujung berada dalam perlindunganku. Semoga laut menjadi tak terbatas, dan laut biru bebas dari wabah. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Cahaya keemasan cemerlang keluar dari dahinya, dan seagot trident emas muncul di tangan kanannya. Ketika trisula besar itu diangkat tinggi-tinggi di atas kepalanya, cahaya keemasan di tubuhnya meletus. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba jatuh seperti pilar surga, jatuh ke lautan biru yang tak berujung. Dalam sekejap, area laut di sekitarnya berubah menjadi emas, dan bahkan semua makhluk laut di laut berubah menjadi emas pada saat ini. Kekuatan keyakinan yang sangat besar bergegas menuju Tang San pada saat ini, dan kesadaran Tang San juga dibantu oleh kekuatan keyakinan ini, dengan cepat menyebar ke kejauhan. Di Valansing, mencapai peringkat ke-10 disebut peringkat dewa. Tang San berada di peringkat ini sekarang, tetapi dia berbeda dari pembangkit tenaga listrik peringkat 10 di pesawat ini. Di antara mereka, perbedaan terbesar adalah bahwa dia adalah dewa, karena dia datang dengan kesadaran ilahi, dan jejak ilahinya selalu ada di sana. Karena itu, setelah dia menerobos menjadi dewa, meskipun dia tidak memiliki tingkat kultivasi mantan Raja Dewa, dia masih memiliki posisi dewanya sendiri. Sekarang dia sudah menjadi dewa laut. Ini juga alasan mengapa pesawat Valan Star selalu menolaknya. Di pesawat ini, Anda adalah dewa alien yang berada di atas semua makhluk hidup di pesawat ini. Dia setara dengan datang ke pesawat ini dari alam dewa lain. Bagaimana dia bisa diakomodasi oleh pesawat? Sebelum menembus ke peringkat ke-10, Tang San tidak bisa benar-benar bergabung dengan posisi ilahinya sendiri, dan hanya bisa meminjam sedikit kekuatan indera ilahi. Namun, dalam proses menerobos, dia dibaptis oleh perampokan, dan kekuatan spiritualnya diubah menjadi kesadaran ilahi, dan dia kembali ke posisi dewa. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika dia datang ke samudra biru yang tak berujung ini, dia melepaskan kesadaran bahwa dia telah bergabung dengan posisi para dewa, dan yang dia lepaskan adalah aura dewa laut yang sebenarnya. Tahta Tuhan adalah otoritas Tuhan. Otoritas dewa laut secara alami mengendalikan laut. Kesadaran ilahi pertama yang dia keluarkan sebagai dewa laut,
atau berkah pertama untuk Samudra Biru yang tak berujung, adalah tatanan Dewa Laut yang sebenarnya. Itulah yang dia bawa ke Samudra Biru yang tak berujung. Mulai saat ini, semua wabah laut akan hilang sepenuhnya di bawah perlindungannya. Lautan biru tak berujung, tidak ada lagi wabah laut. Selama Dewa Lautnya masih ada, tatanan ini akan selalu ada, menjaga Samudra Biru yang tak berujung. Di bawah perintah ini, semua klan laut di Samudra Biru yang tak berujung secara bertahap akan merasakan keberadaan Dewa Lautnya. Dia mengusir wabah laut untuk Lautan Biru yang tak berujung, yang pasti akan membuat kepercayaan suku laut padanya lebih taat. Kekuatan keyakinan ini selalu ada, hampir tidak ada habisnya. Bagian dari kekuatan ini sendiri akan memainkan peran besar dalam pemulihan tindakan Tang San. Ini juga alasan mengapa Tang San ingin mengunjungi Samudra Biru tak berujung. Ia ingin sepenuhnya menetapkan statusnya sebagai Dewa Laut dan mengubah Samudra Biru tak berujung menjadi base camp-nya. Ini akan menjadi landasan nyata baginya untuk bersaing dengan istana leluhur di masa depan. Bahkan jika dia menjadi kaisar dan dipengaruhi oleh pesawat, di dunia ini, yang paling bisa dia capai di masa depan adalah puncak urutan ke-12. Dia berjanji kepada master pesawat bahwa hari ketika dia mengembalikan basis budidaya Raja Dewa akan menjadi saat dia meninggalkan pesawat ini. Dan Kaisar Klan Monster dan Klan Monster semuanya berada di urutan ke-12. Bahkan jika kekuatan individu Kaisar tidak sebaik dia, kekuatan lebih dari selusin Kaisar jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu, Tang San harus menggunakan keuntungan yang bisa dia manfaatkan untuk terlebih dahulu membangun domainnya sendiri. Semakin banyak klan laut yang dibor dari bawah laut, mereka semua merasakan berkah dari Dewa Laut Tang San di Laut Biru yang tak berujung, dan merasakan nasib buruk yang berangsur-angsur surut di Laut Biru yang tak berujung. Setiap makhluk klan laut bersemangat dari hati dengan gembira. Dalam kegembiraan ini, iman mereka secara bertahap lahir. Merasakan kekuatan iman yang melonjak, merasakan perpaduannya dengan Samudra Biru yang tak berujung, senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San. Ini adalah wilayahnya sendiri. Keberuntungan yang dikenakan pada Samudra Biru tak berujung dibawa dari istana leluhur. 9 biji teratai yang beruntung rusak. Meskipun sebagian besar keberuntungan telah dikembalikan ke pesawat, beberapa dari mereka jatuh padanya melalui pemboman 9 surga dan 10 bumi, dan mereka diserap olehnya. Untungnya, sekarang badak Tang San mata surgawi telah berevolusi menjadi rubah langit berekor 7. Pada saat yang sama, banyak keberuntungan telah dikumpulkan. Bab 770, kembali ke rumah leluhur. Sebagian dari keberuntungan untuk kembali ke pesawat telah mengalir ke laut, dan dengan keberuntungan yang diberikan Tang San saat ini, masa depan Samudra Biru tanpa akhir akan jauh lebih mudah. Semakin kuat klan laut, semakin jelas induksi saat ini, belenggu yang telah lama melekat pada mereka memudar, dan semuanya tampak menjadi lebih baik. Tang San melayang di udara selama 1 jam penuh sebelum kembali ke Pulau Bulan Sabit. Meskipun dia telah menahan kultivasi dan auranya, masih ada lingkaran emas di sekitar tubuhnya, yang dibentuk oleh banyak keyakinan. Melihat muridnya, Zhang Haoxuan tidak bisa menahan menelan seteguk air liur, dia ragu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu. Dewa sejati harus seperti Tang San. Tang San tersenyum dan berkata, "Guru, Anda dapat yakin sekarang. Segera, seluruh Samudra Biru yang tak berujung akan memuji nama saya. Makhluk laut di setiap sudut akan tahu bahwa Samudra Biru yang tak berujung memiliki kepercayaannya sendiri. Mereka berada di bawah perlindungan saya. Begitu juga dengan manusia, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu manusia." Zhang Haoxuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bagus sekali. Ada apa denganmu, Dewa Laut?" Tang San berkata sambil tersenyum, "Saya awalnya adalah Dewa Laut. Anda hanya berpikir bahwa saya mewarisi warisan Dewa Laut secara kebetulan." Zhang Haoxuan tersenyum pahit dan berkata, "Kamu memiliki terlalu banyak peluang." Tang San berkata, "Tempat ini sudah stabil, silakan pilih beberapa anak muda yang luar biasa. Ketika saya kembali dari halaman leluhur, kita akan mulai mencoba mewarisi dan mengolah. Saya harus kembali ke halaman leluhur sesegera mungkin, saya selalu sedikit khawatir ketika saya tidak di sisinya." Zhang Haoxuan berkata, pergi lebih awal, kembali lebih awal. Sejujurnya, saya memiliki tulang punggung Anda untuk kembali." Tang San tersenyum dan berkata, "Guru, Anda adalah tulang punggung kami." Zhang Haoxuan tersenyum pahit dan berkata, "Ayo. Guru saya tidak pernah mengajari Anda apapun. Anda dilahirkan untuk tahu."
Tang San berkata, suatu hari adalah seorang guru dan ayah seumur hidup, tidak peduli kapan, kamu adalah guruku. Mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Haoxuan, Tang San tidak berhenti atau beristirahat, dia meluncurkan teleportasi secara langsung, kembali ke Lembah Emas, dan kemudian pergi ke pengadilan leluhur melalui susunan teleportasi jarak jauh Lembah Emas. Namun, sebelum pergi ke istana leluhur, dia masih berlatih sebentar. Tidak mungkin, kekuatan iman padanya terlalu kuat, jika Anda tidak mencernanya, akan terlalu mudah ditemukan di istana leluhur. Setiap kaisar di istana leluhur akan menyerap kekuatan iman, dan sebagian besar kekuatan iman ini berasal dari klan mereka sendiri. Meskipun beberapa kaisar memiliki sejumlah kecil klan mereka kuat, dan keyakinan individu mereka juga kuat, jadi secara keseluruhan tidak buruk. Jika Anda ingin mencapai basis kultivasi tingkat 12, hampir penting untuk menyerap kekuatan iman, dan itu bahkan merupakan kunci untuk transformasi kesadaran spiritual. Tang San tidak bisa lebih jelas tentang ini. Tidak sampai keesokan paginya, ketika Tang San menyerap semua kekuatan iman yang terkumpul dalam waktu singkat, dia berangkat lagi. Untuk mengatasi wabah laut untuk Samudra Biru yang tak berujung, kekuatan iman yang dibawa kepadanya sangat besar. Meskipun akan memakan waktu lama untuk menyebarkan perintah, itu juga berarti bahwa kekuatan iman akan terus mengalir. Kekuatan keyakinan yang meledak dalam sekejap membuat kesadaran Tang San sedikit lebih tinggi. Sekarang basis kultivasi dan kesadarannya telah mencapai tingkat yang mendekati puncak urutan ke-10. Ini secepat itu, penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi sama menakutkannya dengan kesengsaraan pemusnahan. Setelah melewati, manfaat yang dibawanya ke Tang San tidak diragukan lagi sangat besar. Namun, Tang San tidak terburu-buru untuk menerobos. Berdasarkan pengalamannya, level berapapun, terobosan semua terakumulasi, sehingga Anda tidak dapat menyia-nyiakan potensi Anda dan membiarkan diri Anda mencapai level puncak secara langsung ketika Anda menerobos ke tahap berikutnya. Menurut penilaiannya, ketika dia menerobos ke peringkat ke-11, dia akan mampu menantang kaisar yang lebih lemah. Ketika Tang San kembali ke White Tiger Hotel, itu sudah 3 kutub di bawah sinar matahari. Sinar matahari yang cerah mengalir ke dalam ruangan dari jendela, dan suhunya berangsur-angsur naik. Tang San masih agak berterima kasih kepada Kaisar Setan Harimau Putih Besar. Meskipun Kaisar ini terlihat membunuh dan tidak menyukai manusia, dia masih memberitahu kota Keri sebelumnya demi putri dan cucunya. Di sana, biarkan umat manusia bersiap. Pengorbanan terakhir adalah bagi manusia untuk memutuskan. Tang San mengingat perasaan ini. Ini juga alasan mengapa dia bersedia meninggalkan pesawat ini bersama Kaisar Iblis Macan Putih Besar di masa depan. Tidak terburu-buru menemukan Tuan Muda Mei, Tang San duduk di sofa. Dari saat bencana hingga saat ini, dia berada dalam keadaan tegang hampir sepanjang waktu, bahkan ketika dia bermeditasi, dia tidak menyerah merasakan dunia luar, dan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan kekuatan penghancur. Hanya pada titik inilah dia benar-benar santai, dan semuanya telah berakhir. Tuan Muda Mei akhirnya menjadi penguasa kota Keri yang sebenarnya, dan juga telah menembus ke tingkat Raja Iblis Besar. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah membuat dirinya lebih kuat. Tanpa penindasan pesawat, ia hanya perlu terus menerima kekuatan iman di Samudra Biru yang tak berujung, dan ia dapat dengan cepat meningkat. Paling-paling 10 tahun, dia percaya bahwa dia dapat mencapai tingkat puncak urutan ke-12, dan membawa putra yang cantik untuk meninggalkan pesawat ini, kembali ke alam para dewa, dan menyatukan kembali keluarga. Namun, apakah dia melakukan semua ini hanya untuk pergi? Jika itu murni untuk tujuan pergi dan kembali ke alam para dewa, maka cara sederhananya adalah dengan membawa Tuan Muda Mei untuk menetap di pulau itu, lalu mundur dan berlatih selama 10 tahun. Tinggalkan dengan putra yang cantik. Tapi, bagaimana dengan pesawat ini? Setelah merasakan latar belakang yang kuat dari pesawat ini, Tang San memiliki beberapa pemikiran tentang pesawat ini. Sebelum pergi, dia harus memberi manusia kondisi untuk bertahan hidup dan fondasi untuk menjadi kuat. Di masa depan, dia ingin memimpin pesawat ini untuk menjadi alam dewa, dan itu adalah alam dewa yang kuat, dan bagaimanapun, dia harus mengandalkan kekuatan manusia. Selain itu, dia juga berjanji kepada master pesawat bahwa dia akan membiarkan keturunannya datang ke Valansing di masa depan untuk membantu Valansing mencapai alam dewa. Ketika keturunannya datang, tidak akan ada dewa, semuanya harus dimulai dari awal, lalu dia harus membuka jalan bagi keturunan.
Ini semua adalah pertanyaan yang perlu dipikirkan Tang San sekarang. Alasan mengapa dia ingin kembali ke istana leluhurnya adalah untuk melindungi Tuan Muda Mei dan untuk meyakinkannya. Sekarang dia jelas lebih takut pada Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dan tidak bisa menilai Tuan Nasib ini dengan akal sehat. Siapa yang mengira bahwa Kaisar Iblis Rubah Surgawi akan menghancurkan pemukiman manusia bahkan tanpa menyelesaikan kerugian besar yang diderita oleh klan Rubah Surgawi. Justru karena tidak masuk akal bahwa Tang San tidak mengharapkannya sebelumnya. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan apakah Kaisar Iblis Rubah Surgawi akan menyerang Tuan Muda Mei lagi. Tang San datang ke istana leluhur untuk menghindari situasi seperti itu. Meskipun dia masih tidak dapat mengalahkan Kaisar, dia masih bisa melarikan diri dengan Tuan Muda Mei. Cahaya putih berkedip, dan di balkon, cahaya putih berkedip. Merasakan aura Tang San muncul di White Tiger Hotel, White Tiger Demon Emperor datang. Melihat Tang San lagi, mata Kaisar Iblis Harimau Putih jelas jauh lebih rumit. Terutama apa yang dikatakan Kaisar Iblis Kristal Besar sangat menyentuhnya. Setelah Tang San pergi, dia telah memikirkan masalah ini. Kembalilah secepat ini, Kaisar Iblis Macan Putih Besar berkata dengan sungguh-sungguh. Tang San berkata, ya, saya tidak khawatir tentang Xiao Mei, jadi saya kembali. Saya tidak khawatir tentang Kaisar Iblis Rubah Surgawi, saya hanya bisa lega jika saya secara pribadi tinggal di sisi Xiao Mei, jadi saya harus kesulitan. Anda lagi, Kaisar Iblis Harimau Putih mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak percaya padaku.